Halo Polers, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Terdapat cukup banyak sentuhan Islami dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari gedung-gedung, budaya berpakaian, makanan, hingga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas seputar Universitas Islam yang ada di Indonesia nih Polers. Kira-kira apa saja ya universitas berbasis Islam terbaik di Indonesia? Berikut informasi yang telah kami rangkum terkait 5 universitas berbasis Islam terbaik di Indonesia versi Explore. Yang pertama, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di wilayah Sumatera, tepatnya di daerah Riau, Pekanbaru, terdapat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau yang biasa disebut dengan UIN Suska Riau. Terdapat banyak prodi unggulan yang bisa Polers pilih nih di UIN Suska Riau ini. Menjadi mahasiswa tentunya harus aktif dan bisa untuk melatih soft skill yang dimiliki. Hal ini akan berguna untuk melatih kecakapan kita di dunia kerja nantinya. Nah, kalau kamu kuliah di UIN Suska Riau, ada banyak sekali kegiatan yang bisa kamu geluti. Karena tidak hanya akademik, UIN Suska Riau juga banyak menyediakan organisasi yang dapat menunjang skill kamu nih Polers. Di samping itu, UIN Suska Riau juga mewajibkan para mahasiswanya untuk melatih bahasa asing mereka, seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris nih Polers. Keren banget ya! Yang kedua, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Bandung terkenal dengan nilai historinya di masa lampau. Gak hanya itu, Bandung juga mencolok dengan destinasi wisata, kuliner, tempat-tempat kekinian yang dibangun pemuda setempat, serta gak ketinggalan keunggulan kualitas perguruan tinggi di Bandung Polers. Salah satu universitas Islam negeri yang terkenal di Bandung ialah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN SGD. Dengan jurusan unggulannya, Administrasi Negara, Manajemen, Bahasa Inggris, Agama Islam, dan Informatika. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung cukup populer di kalangan pelajar yang siap melakukan pendidikannya ke universitas. Meskipun berbasis Islam, UIN SGD sangat terbuka terhadap perbedaan. Bahkan terkadang ada penggalangan dana untuk masyarakat non-muslim yang sedang mengalami bencana dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Wah, patut dicontoh ya nih Polers. Yang ketiga, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta terkenal dengan sebutannya sebagai kota pelajar atau pusat pendidikan. Saat ini lebih dari 100 universitas telah dibangun di Yogyakarta loh Polers, baik negeri maupun swasta. Salah satu universitas berbasis Islam yang ada di Yogyakarta adalah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. UII Yogyakarta sendiri juga terhitung sebagai salah satu universitas tertua di Indonesia nih. Dengan prodi unggulan mereka seperti hukum, pendidikan kimia, dan ilmu komunikasi. Nah, UII Yogyakarta juga menyediakan beberapa beasiswa Polers. Salah satunya beasiswa Hafiz Quran yang ditujukan untuk mahasiswa baru yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran minimal 20 juz. Wah, buat Polers yang berminat untuk berkuliah di UII Yogyakarta, boleh nih menghafal Al-Quran mulai dari sekarang. Yang keempat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sleman. Masih di Jogja, selain UII juga ada universitas berbasis Islam lainnya, yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sleman. Polers, salah satu daya tarik UIN Sunan Kalijaga yaitu bangunan gedungnya yang indah, elegan, dan megah. Kalau kamu datang ke kampus ini, dijamin akan langsung terpukau dengan perpaduan arsitektur gedung ala Timur Tengah yang dipadukan dengan atap joglo Jawa yang sangat mempesona. Ditambah lagi adanya jembatan penghubung di lantai 3 yang menambah kesan betapa megahnya kampus ini. Tatanan dan arsitektur gedung-gedung di sini dijamin membuat Polers bakalan betah berlama-lama di sana.
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga pernah mendapat rekor muri sebagai perpustakaan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Keunggulan teknologi ini yaitu mahasiswa bisa melakukan peminjaman dan pengembalian buku secara mandiri tanpa harus antri ke petugas loket. Wah, keren banget ya, Polers! Yang kelima, Universitas Islam Negeri Malang. Buat Polers yang tertarik dengan universitas yang memiliki misi internasional namun berbasis Islami, Universitas Islam Negeri Malang ini adalah pilihan yang paling tepat untuk kamu. UIN Malang memiliki visi misi menjadi universitas tingkat dunia atau World Class University. Hal tersebut didukung dengan konsep pembelajaran yang memperhatikan kecakapan bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang saat ini telah menjadi alat komunikasi global. Selain itu, UIN Malang telah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa asing menempuh studi di UIN Malang. Sehingga, sudah banyak mahasiswa asing yang belajar di UIN Malang yang berasal dari negara Maroko, Rusia, dan Sudan. UIN Malang mempunyai banyak program akademik tambahan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dasar para mahasiswanya loh, Polers. Salah satu programnya disebut dengan PKPBA, yaitu program 1 tahun bagi mahasiswa baru untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Sementara, untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya, dilaksanakan program PKPBI pada tahun kedua kuliah. Masih banyak lagi universitas Islam terbaik di Indonesia yang tidak sempat kami sebutkan untuk para Polers. Ilmu tidak hanya datang dari tempat yang terbaik, namun ilmu datang dari mana saja ya, Polers. Tetap menuntut ilmu dimanapun kita berada. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang universitas berbasis Islam terbaik di Indonesia, sekarang kita akan fokus kepada para alumni Universitas Islam di Indonesia, Polers. Tentunya tidak sedikit ya tokoh terkenal yang merupakan alumni Universitas Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini kami telah merangkumnya ke dalam 5 alumni terkenal lulusan Universitas Islam di Indonesia versi Explore. Yang pertama, Nurkolis Majid atau Cak Nur. Profesor Dr. Nurkolis Majid atau yang lebih dikenal sebagai Cak Nur ini menempuh bangku kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang telah berganti menjadi UIN Jakarta pada tahun 1961 sampai 1968. Sosok yang lahir di Jombang pada 17 Maret 1939 ini merupakan seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan nasional, Polers. Di masa mudanya, beliau aktif menjadi pegiat aktivis hingga menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI selama 2 periode. Beliau merumuskan nilai-nilai dasar perjuangan atau NDP HMI yang hingga kini menjadi buku pegangan ideologis HMI loh, Polers. Cak Nur juga dianggap sebagai salah satu tokoh pembaharuan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Karena konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Haji Ilyas Husni, MAG. Ada nggak nih Polers yang mau kuliah S1 hingga S3 dengan beasiswa? Nah, kamu harus belajar dari Profesor Ilyas ini. Mantan Wakil Rektor 2 UIN Suskaryau periode 2014 ini bisa menempuh pendidikan tertinggi hingga menjadi profesor hanya dengan bermodal tekad dan akhlak. Saat ia masuk kuliah di tahun 1981, kampus UIN Suskaryau masih bernama IAIN Suskaryau. Profesor Ilyas memilih jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin sebagai bidang studinya. Pengalaman Profesor Ilyas di bidang penelitian gak perlu dipertanyakan lagi. Beliau tercatat pernah melakukan studi manajemen pengelolaan perguruan tinggi Universitas Jordania,
Studi Pengelolaan Perpustakaan King Abdul Aziz di Universitas Jeddah, Studi Manajemen Pengelolaan Perguruan Tinggi di Universitas Madinah, dan Studi Manajemen Pengelolaan Perguruan Tinggi di University of Ankara. Guru besar ini juga pernah melakukan studi pendalaman keislaman di Universitas Abu Nur Suriah, studi pendalaman kajian Quran Hadis Universitas UMM Al-Qura Mekah, penelitian konflik kehidupan beragama di Asia Tenggara di Malaysia pada tahun 2015, di Thailand pada 2006, dan di Vietnam pada tahun 2011. Beberapa penelitian tentang Al-Quran antara lain, metode pengembangan tahfiz Al-Quran di Maroko tahun 2012 dan di Bangkok University pada tahun 2015, pengembangan metode pengajaran Quran Hadis Al-Azhar Mesir, serta penelitian kehidupan Muslim di Shanghai dan Guangzhou. Yang ketiga, Jamal D. Rahman. Penggila sastra pasti kenal akan sosok sastrawan kebanggaan Indonesia ini. Sosok yang lahir di Sumeneb pada 14 Desember 1967 tersebut, sejak tahun 1993 telah menjadi redaktur majalah Sastra Horizon. Kiprahnya di dunia sastra sudah tak diragukan lagi di kancah nasional, bahkan internasional. Jamal D. Rahman pernah diundang pada pertemuan penulis Asia Tenggara di Kuala Lumpur di tahun 2001 dan Festival Poetry on the Road di Bremen, Jerman pada tahun 2004. Puisi-puisinya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jamal D. Rahman pernah menempuh pendidikan strata 1 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada masa-masa tersebut, ia sudah aktif menulis puisi, esai, kritik sastra, hingga mengulas masalah kesenian dan kebudayaan di berbagai media massa Polers. Ia menyelesaikan S2 dan juga menempuh pendidikan S3 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Hingga kini, ia masih dapat ditemui di kampus Ciputat sebagai dosen sastra. Yang keempat, Wali Band. Berbeda dengan alumni sebelumnya yang perorangan, kali ini kita akan membahas sebuah band unggulan Indonesia, yaitu Wali Band, yang ternyata para anggotanya merupakan alumni dari salah satu Universitas Islam Indonesia. Wali Band yang kini dimotori oleh Faang sebagai vokal, Tommy sebagai drum, Apoy sebagai gitar, Raden sebagai gitar, dan Endang sebagai bass. Terbentuk pada tanggal 31 Oktober tahun 1999 dengan nama awal Viera. Selanjutnya Raden dan Endang hengkang dan digantikan oleh Ovi sebagai keyboard hingga selanjutnya terjadi pergantian nama menjadi Wali Band. Faang, Tommy, Apoy, dan Ovi merupakan alumni alma mater UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan kala masih kuliah, mereka aktif sebagai anggota pengiring paduan suara mahasiswa. Faang bahkan pernah menjadi juara 3 The Best Vokal IAIN se-Indonesia. Wah, komen di bawah ya Polers, lagu dari Wali Band yang favorit kamu apa aja nih? Yang kelima, Dedeh Rosidah atau Mama Dedeh. Dan yang terakhir, namun bukan menjadi akhir, ada Dede Rosidah atau yang lebih dikenal dengan nama Mama Dede. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok ustazah kenamaan yang setiap pagi mengisi layar kaca pemirsa di televisi seluruh Indonesia? Ya, dialah Ustadz Dede Rosidah atau yang lebih dikenal sebagai Mama Dede. Wibawanya sebagai seorang penceramah wanita membuat pemirsa televisi dari seluruh Indonesia tak ragu untuk mencurahkan segala permasalahan hidupnya kepada sosok perempuan yang lahir di Ciamis pada 5 Agustus 1951 ini. Mama Dede merupakan alumni dari IAIN Syarif Hidayatullah yang berlokasi di Ciputat dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Mama Dede juga dikenal sebagai aktivis perempuan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan bergabung dengan Muslimat NU.
2 kali seminggu Mama Dede dan teman-temannya memberikan ceramah pada masyarakat sekitar. Meski harus berjalan kaki untuk mencapai tempat-tempat yang jauh, namun justru dari hal tersebut, ia menjadi dikenal masyarakat luas, yang akhirnya menjadi modal untuk berdakwah secara nasional di kemudian hari. Menginspirasi sekali ya, Polars. Nah, itu dia alumni-alumni lulusan Universitas Islam di Indonesia yang menginspirasi. Terdapat banyak nilai positif yang dapat kita ambil dari perjalanan para alumni tersebut ya, Polars. Setiap pilihan tentunya memiliki keunggulan masing-masing ya, Polars. Nah, karena dari tadi kita sudah membahas seputar Universitas Islam yang ada di Indonesia, sekarang Explore akan memberitahukan apa saja sih keunggulan dari berkuliah di universitas berbasis Islam versi Explore. Yang pertama, suasana kampus lebih agamis. Ketika kamu memasuki kawasan kampus Islam, suasana agamis dan religius pasti akan langsung terasa dibanding ketika memasuki kawasan kampus yang umum. Suasana yang agamis dan religius ini akan membuat suasana perkuliahan kamu lebih nyaman, Polars. Di beberapa kampus Islam di Indonesia, mereka juga menyediakan asrama dengan konsep Islami kepada para mahasiswanya. Tidak hanya murah, asrama juga memberikan beberapa kegiatan rutin dalam satu hari, yang bisa dibilang mirip dengan kegiatan yang ada di pondok pesantren. Jadi, kalau pagi kuliah, malam bisa untuk mengaji atau melakukan aktivitas agamis lainnya. Yang kedua, lebih mendalami ilmu agama Islam. Salah satu poin yang paling penting yang menjadi kelebihan kampus Islam tentu saja adalah materi perkuliahan yang kamu dapatkan. Di kampus Islam, kamu akan banyak mendalami ilmu agama Islam dari berbagai mata kuliah atau kegiatan di kampus yang kamu ikuti. Mendalami ilmu Islam bagi kaum muslim tentunya merupakan poin yang sangat bagus ya, Polars. Yang ketiga, kesempatan pergi ke negara-negara Islam. Kebanyakan kampus-kampus Islam menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam lain, seperti Turki atau Mesir, untuk memfasilitasi para mahasiswanya loh, Polars. Salah satu kegiatan yang dilakukan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan student exchange. Jadi, jika kamu bermimpi untuk menuntut ilmu di negara-negara Islam, memilih kampus Islam adalah pilihan yang tepat. Yang kedua, lebih mendalami ilmu agama Islam. Salah satu poin yang paling penting yang menjadi kelebihan kampus Islam tentu saja adalah materi perkuliahan yang kamu dapatkan. Di kampus Islam, kamu akan banyak mendalami ilmu agama Islam dari berbagai mata kuliah atau kegiatan di kampus yang kamu ikuti. Mendalami ilmu Islam bagi kaum muslim tentunya merupakan poin yang sangat bagus ya, Polars. Yang ketiga, kesempatan pergi ke negara-negara Islam. Kebanyakan kampus-kampus Islam menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam lain, seperti Turki atau Mesir, untuk memfasilitasi para mahasiswanya loh, Polars. Salah satu kegiatan yang dilakukan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan student exchange. Jadi, jika kamu bermimpi untuk menuntut ilmu di negara-negara Islam, memilih kampus Islam adalah pilihan yang tepat. Yang keempat, berkesempatan mendapatkan mukafaah. Ketika kamu berkuliah di kampus Islam dan menjadi mahasiswa berprestasi, kamu bisa mendapat mukafaah atau istilah untuk beasiswa yang bisa meringankan biaya pendidikan kuliah kamu. Sekedar informasi tambahan, terkhusus jika Polars sekalian berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Islam Madinah. Setiap bulannya Polars bakalan mendapatkan mukafaah sebesar 800 real atau lebih kurang 3 juta rupiah. Yang kelima, berperan serta membangun agama Islam. Di samping beberapa keunggulan sebelumnya, tentunya apabila kita berkuliah di Universitas Islam, secara langsung kita telah berpartisipasi dalam membangun dan memajukan agama Islam nih, Polars. Hal ini karena ketika lulus dari kampus Islam,
Polars bukan hanya menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan akademik, namun juga ilmu pengetahuan agama. Ini membuat para lulusan kampus Islam menjadi seorang tokoh intelektual yang agamis, dan tentunya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam membangun agama Islam. Itu dia keunggulan-keunggulan utama bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas Islam. Wah, tidak terasa waktu telah berlalu ya Polars. Semoga video kali ini dapat menginspirasi dan membantu banyak Polars ya. Sampai jumpa di episode Explore selanjutnya. Terus saksikan Explore di channel YouTube Suska TV Official, agar para Polars tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Always stay tune ya Polars!